guys, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu dong. Nama aku Ezra, di samping aku ada Hikmadina, di samping Hikmadina ada Friska, dan di samping Friska ada Laila Rahmatun Nisa. Oke, kalau udah pada kenal berarti kita bisa lanjut ke materi. Tapi tunggu dulu, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, kita mau bahas apa dalam materi kali ini. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah pemilihan barang atau jasa untuk ekspor ke luar negeri. Kedua, menentukan barang atau jasa dengan menganalisa kelebihan barang atau jasa tersebut. Nah, yang ketiga, menganalisa pemasaran internasional. Dan yang terakhir, memilih metode perdagangan yang akan digunakan. Nah, aku yakin banget kalau teman-teman juga pasti tahu Indonesia itu terdiri dari banyaknya suku bangsa dan budaya yang tersebar di 17.000 pulau. Tercatat lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari ujung barat Indonesia hingga ke sisi timur Indonesia. Dengan suku bangsa sebanyak itu, pastinya memiliki budaya yang berbeda-beda, sejarah yang berbeda-beda pula, yang sudah ada dan menjadi adat kebiasaan masyarakat selama ratusan tahun. Nah, sama seperti sebuah kekayaan budaya dari sebuah desa yang berada di Kecamatan Kalumpang, yang secara administratif berada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang berupa kain tenun yang sudah berusia ratusan tahun. Wow, dan masih terjaga loh sampai saat ini. Dan tidak sekedar motif tenun yang masih dipertahankan, tetapi juga cara pengerjaan dan penggunaan bahan bakunya pun masih sama seperti ratusan tahun yang lalu. Nama tenun itu adalah sekomandi. Nah, barang tersebutlah yang akan menjadi sebagai barang ekspor yang kami pilih. Yap, ini dia sekomandi. Sekomandi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Kalumpang, yang seko berarti persaudaraan atau kekeluargaan, sedangkan mandi memiliki arti kuat dan erat. Proses pembuatan kain sekomandi sendiri itu panjang sekali ya prosesnya. Dimulai dari pewarnaannya. Pewarnaannya itu sangat unik sekali karena menggunakan bahan-bahan alami. Untuk pewarnaannya saja, pengrajin kain menggunakan campuran bahan jahe, lengkuas, cabai, kapur sirih, laos, kemiri, dan beragam dedaunan, akar pohon, serta kulit kayu. Bahan-bahan tersebut ditumbuk halus lalu dimasak untuk menghasilkan warna-warna tertentu. Nah, bahan benangnya juga itu dihasilkan dari kapas yang dipintal secara manual. Untuk menghasilkan pewarnaan yang berkualitas, direndam berulang-ulang dalam larutan pewarna setiap hari selama sebulan untuk menguatkan warna dan tidak cepat luntur. Pemintalan benang juga dilakukan secara tradisional loh, dan tidak main-main ya, waktunya itu antara 3-6 bulan. Wow. Keunggulan dari sekomandi ini yang pertama itu tahan lama, karena bisa dilihat dari prosesnya tadi. Proses pewarnaannya itu menggunakan bahan-bahan alami yang dijamin aman dan tidak cepat luntur. Yang kedua, dia bernilai tinggi. Kenapa bernilai tinggi? Karena proses produksinya yang lama dan cara tradisional kain tenun sekomandi yang tidak diproduksi secara massal, yang membuatnya menjadi salah satu kain yang bernilai tinggi. Kemudian selain itu, Alfi Oktrisna, pemilik brand busana V-House, mengangkat tenun sekomandi ini menjadi bagian dari karyanya yang diperagakan pada event ISEF 2021 yang baru saja selesai dilaksanakan. Negara tujuan kami untuk mengekspor sekomandi ini yaitu di negara tetangga kita, yaitu di Singapura. Kenapa? Karena ternyata kain tenun khas Pagatan, Kecamatan Pusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu itu sudah hampir 2 tahun terus berkembang dan mulai berjaya di pangsa pasar luar negeri, khususnya di Singapura. Jadi itu merupakan alasan kami untuk memilih mengekspor sekomandi di Singapura, karena melihat kain tenun ini, yaitu kain tenun Pagatan dari Kalimantan ini sudah sangat unggul di Singapura ternyata. Dan kami juga mencoba untuk memperkenalkan sekomandi yang berasal dari Sulawesi Barat ini ke Singapura, agar produk ini juga dapat dikenali dan juga memperkenalkan bahwa budaya-budaya Indonesia itu sangat beragam. Oke, jadi dalam kegiatan ini kami menggunakan metode perdagangan advance payment, di mana advance payment sendiri adalah pembeli atau importir membayar di muka kepada penjual atau eksportir sebelum barang-barang dikirim dan dikapalkan oleh penjual, baik pembayaran seluruh nilai barang atau full payment maupun untuk sebagian barang atau partial payment tanpa LC.
Nah, seperti ini contoh mekanisme advance payment.